Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-babu utawi iki bab asani kang kaping pindho iku fil ihrami tetep ing dalem mertelake ihram. Bab yang kedua menjelaskan tentang ihram. Faslun ai hadza faslun utawi iki iku fasal fi miqatil haji kang tetep ing dalem mertelake miqate haji. Lahu iku tetep kaduwe al-hajj miqatani utawi miqat loro. Rupane zamaniyun miqat kang bangsa zamani wa makaniyun lan miqat kang bangsa makani. Miqat bagi haji ada dua. Yang pertama miqat zamani, yang kedua miqat makani. Miqat zamani itu miqat yang berkaitan dengan waktu, dan miqat makani adalah miqat yang berkaitan dengan tempat. Adapun miqat zamani adalah rentang waktu yang sah bagi seseorang untuk melaksanakan ihram untuk beribadah haji. Sedangkan miqat makani itu adalah batas-batas daerah atau wilayah yang tidak boleh dilewati seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji sewaktu akan ihram. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala amma zamaniyu anapun utawi miqat zamani fahuwa mongko iku utawi miqat zamani iku syawalun bulan syawal wa dzulqa'dati lan bulan dzulqa'dah wa asyru layalin lan 10 piro-piro bengi min dzulhijjati saking bulan dzulhijjah. Akhiruha utawi akhire asyru layalin min dzulhijjati iku tulu'ul fajri metune fajar yaumal aidi ing dalem dina aid yaitu Aidil Adha. Fala yan'aqidu mongko ora dadi apa al-ihramu ihram bil haji kelawan haji fi ghairi hadhil muddati ing dalem liyane ikilah mongso. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa miqat zamani bagi haji itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, kemudian 10 malam bulan Dzulhijjah, yang mana akhir dari Asyrul Layalin min Dzulhijjah ini adalah terbitnya fajar pada hari Id, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ihram haji tidak sah di luar waktu yang sudah disebutkan tadi. Jadi di luar Syawal, Dzulqa'dah, dan Asyrul Layalin min Dzulhijjah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fa in ahrama mongko lamun ihram sapa man bihi kelawan haji fi ghairiha ing dalem liyane hadhil muddah lam yanaqid mongko ora dadi apa ihram hajjan hale haji wan aqada lan dadi apa ihram umratan hale umrah mujziatan kang nyukupi an umratil islami saking umrah Islam alal as-sahih ing atase kul kang ashah. Maka kata Imam An-Nawawi, barang siapa yang melaksanakan ihram haji di luar muddah yang sudah ditentukan tadi,
maka ihramnya tidak sah menjadi ihram haji, namun sah menjadi ihram umroh yang mencukupi dari umroh Islam bagi orang tersebut menurut pendapat yang ashah. Waqila lan den ucapaken apa qaul yen aqidu. Dadi apa ihram umrotan hale umroh wala tujzi'uhu lan ora nyukupi apa umroh ing man an umrotil islami saking umroh Islam. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ihram tersebut yaitu ihram haji yang dilaksanakan di luar muddah mikot zamani tadi itu jatuh sah menjadi ihram umroh namun tidak mencukupi atau tidak menggugurkan umroh Islam bagi orang tersebut. Walal mu'alifu rahimullah ta'ala wa qila lan den ucapaken apa qaul la takunu ora ono apa ihram iku umrotan umroh bal yatahallalu balik tahallul sapa man bi amali umratin kelawan amal umroh. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ihram tersebut tidak menjadi ihram umroh, namun orang tersebut wajib untuk bertahallul dengan melaksanakan amal-amalnya umroh. Waqila lan den ucapaken apa qaul la aqidu ora dadi apa al hajju haji fi lailatil aidi ing dalem malam aid yaitu Aidil Adha. Bal hukmuha balik utawi hukume lailatil aid iku hukmu ghairi asyhuril haji iku hukume liyane piro-piro wulan haji. Ada pula yang mengatakan bahwa ihram haji pada malam aid itu tidak sah. Bahkan hukumnya ihram pada malam aid itu sebagaimana hukumnya ihram di selain bulan-bulan haji. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala walau ahrama lan lamun ihram sapa man qabla asyhuril haji ing dalam sadurunge pira-pira wulan haji ihraman kelawan ihram mutlaqon kang mutlak in aqada mongko dadi apa ihram umratan hale umroh. Imam An-Nawawi juga menjelaskan, maka jika seseorang melaksanakan ihram sebelum masuknya asyhuril hajj, bulan-bulannya haji, dengan ihram yang mutlak, maka ihram tersebut jatuh sebagai ihram umroh. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Walal mu'alifu rahimahullahu ta'ala, wa ammal makaniyu, anapun utawi mikot makani. Mikot makani tadi dijelaskan adalah batas-batas daerah yang tidak boleh dilewati oleh seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji sewaktu akan melaksanakan ihram. Jadi batas ihram. Wa amal makani yu anapun utawi mikot makani fannasu mongko iku utawi menungso fihi ing dalem al makani iku qismani iku rong bagian. Berkaitan dengan mikot makani, maka manusia terbagi menjadi dua golongan. Ahaduhuma utawi salah sijine qismani. Iku man wong, huwa kang utawi man iku bimakkata ing dalem Mekah. Makkiyan iku bangsa Mekah, kana ana sapa man au ghoriban utawa kang bangsa asing atau pendatang. Famiqatuhu mongko utawi mikote man huwa bimakkah. Makkiyan kana au ghoriban bil haji kelawan haji iku nafsu Makkata, iku kahanane Mekah. Kategori orang yang pertama berkaitan dengan mikot makani, itu adalah orang yang berada di Mekah. Orang yang sudah berada di Mekah, baik itu orang Mekah asli, ataupun orang asing yang berada di Mekah. Maka mikot haji baginya adalah kota Mekah itu sendiri. Waqila lan den dawaken apa qaul utawi mikoteman iku Makkatu, Mekah wasairul harami lan sakarine tanah haram. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mikotnya orang yang berada di Mekah itu adalah Mekah dan juga seluruh tanah haram. Waswahih utawi kang sahih huwal awwalu iku kang pertama. Jadi pendapat yang sahih kata Imam Nawawi yaitu pendapat yang mengatakan bahwa mikotnya orang yang berada di Mekah adalah nafsu Makkah, kota Mekah itu sendiri. Qalal mu'alifu rahimahullahu ta'ala walahu lan iku kaduwe man huwa bi Makkah
ayuhrima utawi yen to ihram sapa man, yaitu man huwa bi Makkah, min jami'i biqa'i Makkah, saking sekabehane pira-pira tempate Mekah. Maka bagi orang yang berada di Mekah, dia boleh berihram dari setiap tempat yang ada di kota Mekah tersebut. Wa fil afdholi lan iku tetep ing dalem perkara kang luwih utama. Qaulani utawi koloro li Syafi'i kadue Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian berkaitan dengan perkara yang lebih utama. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu terdapat dua qaul atau dua pendapat. As-sahihu utawi kang sahih minhuma saking qaulani li Syafi'i rahimahullahu taala iku annahu stuhune man iku yuhrimu ihram sapa man min babi darihi saking lawange omahe man. Wasani utawi qaul kang sani iku minal masjidi saking masjid qoriban hale parek minal baiti saking Baitullah. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala terdapat dua qaul berkaitan dengan tempat mikot yang afdol bagi penduduk Mekah. Yang pertama dan ini yang sahih adalah orang tersebut berihram dari pintu rumahnya yang ada di Mekah tersebut. Sedangkan qaul yang kedua mengatakan bahwa seseorang berihram dari masjid yang dekat dari Baitullah. Walal mu'allifu rahimallahu ta'ala wa yustahabu lan den sunnataken. Apa ayakuna yen to ono apa ihramul muqimi ihrame wong kang mukim bi Makkah ing dalem Mekah iku yaumat tarwiyati dina tarwiyah. Dianjurkan bagi orang yang bermukim di Mekah, ihramnya itu di hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu apa? Wa huwa utawi yaumut tarwiyati iku atsaminu dina kang kaping 8 min Dzulhijjati saking bulan Dzulhijjah. Wa sawaun lan iku padha aroda utawi yen to ngarepake sapa al-muqim wong kang mukim bi Makkah ing dalem Mekah ngarepake al-ihrama ing ihram bil haji kelawan haji mufridan hale wong kang haji ifrad am aroda utawa ngarepake sapa al-muqim al-qirana ing haji qiron bainal haji ing dalem antarane haji wal umrati lan umrah famiqatuhu mongko utawi mikote al-muqim iku ma perkara zakarna kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma. Hari tarwiyah itu adalah hari yang ke-8. Hari tanggal 8 di bulan Dzulhijjah. Nah, kesunahan untuk berihram bagi orang yang bermukim di Mekah pada tanggal 8 ini berlaku bagi orang yang hendak berihram haji, baik itu haji ifrad ataupun haji qiron. Famiqatuhu ma dzakarnahu, maka mikotnya orang yang bermukim di Mekah adalah sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa qila lan den ucapaken apa qaul in arada lamun ngarepake sapa al-muqim al-qirana ing qiron lazimahu mongko wajib ing al-muqim apa insya'ul ihrami nyukulake ihram min adnal hilli saking luwih pareke tanah halal. Kama lau arada koyok yento ngarepake sapa man al-muqim al-umrata ing umroh wahdaha hale suwijine umroh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa bagi orang yang bermukim di Mekah yang menghendaki untuk berihram haji secara qiron, maka wajib baginya untuk memulai ihram dari tanah halal yang paling dekat. Jadi dia harus keluar dari Mekah ke tanah halal yang terdekat sebagaimana ketika dia menghendaki berihram untuk umroh saja. Namun kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa sahihu utawi qaul kang sahih iku ma perkara qaddamna kang wis ndhisikake ingsun hu ing ma. Yang sahih menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu adalah yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi baik orang itu menghendaki ihram untuk haji secara ifrad ataupun secara qiron, itu ihramnya adalah yang sudah dijelaskan. Qalal mu'alifu rahimahullahu ta'ala al-qismu utawi bagian asaniyu kang kaping pindho iku al-ufuqiyyu wong kang bangsa ufuqi.
Tadi yang pertama sudah menjelaskan kategori orang berkaitan dengan mikot makani. Yang pertama itu man huwa bi Makkah, orang yang menetap di Mekah. Makiyan kana au ghoriban. Nah, sekarang yang kedua, al-qismu ats-tsani iku al-ufuqiyyu. Ufuqi itu apa? Wa huwa utawi al-ufuqiyyu iku ghairul muqimi, wong kang ora mukim bi Makkah ing dalam Mekah. Ufuqi itu adalah orang yang tidak tinggal di Mekah. Wa mawaqituhum lan utawi pira-pira mikote al-ufuqi iku khamsatun ono 5. Jadi bagi orang yang tidak tinggal di Mekah, maka mikotnya ada 5. Ahaduha utawi salah sijine khamsah. Iku Dzulhulaifati. Iku Dzulhulaifah. Utawi Dzulhulaifah iku mikotuman. Iku mikoteman tawajjaha kang madhep sapa man minal Madinati saking Madinah al Munawwarah. Wa huwa utawi Dzulhulaifah minal Madinati saking Madinah iku ala nahwi sittati amyalin iku ing atase kira-kirane 6 mil. Wa bainahu lan ing dalem antarane Dzulhulaifah wa baina Makkah lan ing dalem antarane Mekah iku asyru marahila. Iku 10 piro-piro marhalah. Mikot yang pertama bagi orang yang berada di luar Mekah adalah Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu adalah mikot bagi orang yang datang dari arah Madinah Al-Munawwarah. Nah, Dzulhulaifah ini dikenal pula dengan sebutan Bir Ali atau Abyar Ali. Di mana kata Imam An-Nawawi rahimahullah, jarak antara Dzulhulaifah dari Madinah itu berkisar antara 6 mil. Dan jarak antara Dzulhulaifah dengan kota Mekah adalah berkisar 10 marhalah. Atau kira-kira sekitar kurang lebih 369 km. Walal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wasani utawi mikot kang kaping pindho. Mikot makani kang kaping pindho iku al-Juhfatu Juhfah. Al-Juhfatu utawi Juhfah iku miqatul mutawajjihina. Mikote piro-piro wong kang madhep minasyami saking negara Syam. Ala tariqi Tabuk ing atase dalane Tabuk. Wal mutawajjihina lan piro-piro wong kang madhep min Misra saking Mesir wal Maghribi lan Maghrib atau Maroko. Wahya utawi al-Juhfah iku qaryatun desa ala nahwi tsalasi marahila ing atase kira-kira 3 pira-pira marhalah min Makkah saking Mekah au aktsara utawa luwih akeh. Kemudian mikot yang kedua, mikot makani yang nomor 2 bagi orang yang berada di luar Mekah. Itu adalah al-Juhfah. Di mana al-Juhfah ini adalah mikot bagi orang yang datang dari arah Syam melalui jalan Tabuk, dan juga orang yang datang dari arah Mesir dan juga Maghribi atau Maroko. Al-Juhfah ini adalah suatu desa yang jaraknya sekitar 3 marhalah atau lebih dari kota Mekah. Berarti berkisar antara sekitar 205 km dari kota Mekah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, as-salisu utawi mikot makani kang kaping 3 iku qarnun qaran bi iskanir ra kelawan sukune huruf ra. Wa yusama lan den arani apa qaran qarnal manazili ing qarnul manazil. Wa qarnas sa'alibi lan qarnus sa'alib. Qaran ini dinamai juga sebagai qarnul manazil atau qarnus sa'alib. Wa huwa utawi qarnul manazil iku miqatul mutawajjihina. Miqate pira-pira wong kang madhep min Najdil Hijazi saking Najde Hijaz wa min Najdil Yamani lan saking Najde Yaman. Mikot makani yang nomor 3 bagi orang yang berada di luar Mekah adalah Qarnul Manazil. Di mana Qarnul Manazil ini adalah mikot bagi orang yang datang dari arah Hijaz, dari Najd dan juga dari negeri Yaman. Yang mana jaraknya ini adalah berkisar 2 marhalah atau sekitar plus minus 81 km. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku yalamlamu. Iku yalamlam. Wa yuqalu lan den ucapaken apa alamlamu aran alamlam.
Wa huwa utawi ya lam iku miqatul mutawajjihina mikote pira-pira wong kang madhep min tihamata saking tihamah wa tihamatu utawi tihamah iku ba'dun sebagian minal yamani saking negara Yaman. Fa innal yamana mongko setuhune Yaman iku yasmalu mengku apa Yaman Najdan ing Najd wa tihamata lan tihamah. Mikot yang nomor 4 adalah Yalamlam. Dikatakan pula namanya Alamlam, di mana Yalamlam itu adalah mikot bagi orang yang datang dari arah Tihamah dan juga dari negeri Yaman. Di mana Tihamah itu adalah daerah yang juga termasuk negeri Yaman. Karena Yaman itu mencakup Najd dan juga Tihamah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, qala dawuh sapa ashabuna, para ulama madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala, wa haitsu jaa lan sekirane teko fil hadis ing dalam hadis wa ghairihi lan liyane hadis apa anna yalam lama setuhune yalam lam iku miqatu ahli Yamani mikote ahli Yaman penduduk Yaman al muradu utawi kang den karepake iku miqatu tihamata mikote tihamah la kullul Yamani ora sekabehane Yaman fa inna najdal Yamani mongko setuhune najde negara Yaman iku miqatuhum utawi mikote Najdul Yamani iku mikote Najdil Hijazi mikote Najdi Hijaz. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun hadis yang mengatakan bahwa Yalamlam itu adalah mikotnya penduduk Yaman. Niki berkaitan dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim yang mengatakan bahwa wali ahli Yamani Yalamlama. Bahwa bagi penduduk negara Yaman, mikotnya adalah Yalamlam. Ini maknanya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah tihamah. Mikot tihamah bukan keseluruhan Yaman. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wal khamisu utawi mikot kang nomor 5 iku zatu irqin. Zatu irqin. Utawi zatu irqin iku mikotul mutawajjihina, mikote pira-pira wong kang madhep minal masyriqi saking daerah timur. Ka Khurasana, kaya Khurasan wal Iraqi lan negara Iraq. Kemudian mikot yang nomor 5 adalah Zatu Irqin, di mana Zatu Irqin adalah mikot bagi orang yang datang dari daerah Masyriq, seperti halnya daerah Khurasan, Irak, daerah Teluk, dan sebagainya. Yang mana artinya orang-orang yang datang, yang berasal dari negeri timur tersebut harus sudah ihram ketika mereka sampai di Zatu Irqin ini. Atau bisa juga di tempat yang sejajar dengan Zatu Irqin tadi bila mereka datang tidak melalui Zatu Irqin ini secara langsung, misalnya dari atas pesawat sebagai contoh. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa hadhihi salasatu utawi ikilah telu iku baina kulli wahidin tetap ing dalam antarane saben-saben siji minah saking hadhihi salasah wa baina Makkah talan ing dalam antarane Mekah marhalatani utawi rong marhalah. Jadi untuk 3 yang disebutkan terakhir yaitu Qarnul Manazil, kemudian Yalamlam dan juga Zatu Irqin itu jaraknya ke Mekah adalah sekitar 2 marhalah atau sekitar 81 km. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wal afdalu utawi perkara kang luwih utama fi haqqi ahli al-Iraqi ing dalem hake penduduk negara Irak wal masyriqi lan negara masyrik negara timur iku ayyuhrimu yentu ihram sapa ahlul Iraq wal masyriq minal aqiqi saking al-aqiq. Wa huwa utawi al-aqiq iku wadin lembah bi qurbi dzati irqin kang tetep ing dalem parke dzatu irqin ab'adu kang luwih adoh minha saking dzatu irqin. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa yang lebih utama bagi penduduk negara Irak dan juga negara Masyriq yang berasal dari timur seperti Khurasan, Teluk, dan seterusnya, mereka itu lebih utama berihram dari Al-Aqiq. Al-Aqiq itu adalah jurang atau lembah yang berada di dekat Zatu Irqin, namun lebih jauh dari
Dzatu irqin tersebut. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa a'yanu hadhil mawaqiti utawi piro-piro kahanane ikilah piro-piro mikot iku la tushtaratu ora den syaratake opo a'yanu hadhil mawaqit balma balik perkara yuhadhiha kang ngenceri opo ma ing hadhil mawaqit fi ma'naha ing dalam maknane hadhil mawaqit. Kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa a'yan mikot-mikot yang tadi sudah disebutkan itu tidak disyaratkan berihram dari a'yan mikot-mikot tadi yang sudah disebutkan. Namun yang disyaratkan itu adalah setiap daerah yang sejajar dengan daerah-daerah tersebut dari mikot-mikot tersebut secara maknanya. Jadi misalnya bagi orang yang datang dari arah Syam atau Mesir atau Maghrib misalnya. Ini contoh, bila mereka sudah sampai ke Al-Juhfah ataupun ke daerah yang sejajar dengan Al-Juhfah tadi, yang jaraknya sama dengan Al-Juhfah tadi, dari arah kanan ataupun juga dari arah kirinya, maka bagi mereka itu bisa berihram di daerah tersebut. Jadi tidak harus di Al-Juhfah. Demikian juga misalnya bagi jamaah haji Indonesia yang misalnya hendak berihram di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Maka ini boleh. Karena apa? Karena jamaah haji itu diperkenankan untuk melewati mikot walaupun tanpa niat ihram dengan catatan dia melakukan ihram di suatu tempat yang minimal jaraknya ke Mekah itu sama dengan jarak Mekah ke mikot tersebut. Jadi semisal ketika kita mengetahui jarak antara mikot Qardul Manazil ke Mekah yaitu sekitar 2 marhalah atau 81 km, sedangkan jarak bandara King Abdul Aziz ke Mekah itu sekitar plus minus 107 km. Ini boleh. Ini makna dari wa a'yanu hadhil mawaqiti la tushtaratu bal ma yuhadhiha fi ma'naha. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wal afdalu utawi perkara kang luwih utama fi kulli miqatin ing dalam saben-saben mikot minha saking hadhil mawaqit iku ayu harima yen to ihram sapa man min tarafihi saking pucuke mikot al abadi kang luwih adoh min Makkah saking Mekah. Falau ahrama mungko lamun ihram sapa man minat tarafi saking pucuk al akhari kang weneh jaza mongko wenang omo ihram. Li'annahu krana setuhune man iku ahrama ihram sapa man minhu saking mikot. Kemudian yang lebih utama di setiap mikot itu seseorang berihram dari sisi mikot yang paling jauh dari Mekah. Namun jika misalnya seseorang berihram dari sisi yang paling dekat dari Mekah, maka ini diperbolehkan karena bagaimanapun dia telah terhitung berihram sudah dari mikot. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa hadhil mawaqitu utawi ikilah piro-piro mikot iku li ahliha kadue ahline hadhil mawaqit walikul liman lan kadue saben-saben man marro kang liwat sapa man biha kelawan hadhil mawaqit min ghairi ahliha saking liyane ahline hadhil mawaqit miman saking wong yuridu kang ngarepake sapa man hajan ing haji au umratan utawa umrah kasyamiyi koyok wong Syam yamuru kang liwati sapa asyami bimiqoti ahlil madinati kelawan miqote ahlul madinah. Dan mikot-mikot yang tadi sudah disebutkan, 5 mikot makan yang tadi sudah disebutkan itu berlaku bagi penduduk mikot tersebut dan juga bagi orang yang melewatinya dari orang-orang yang tidak atau bukan penduduk daerah mikot tersebut, yaitu bagi orang yang hendak melaksanakan ihram haji ataupun umroh. Seperti contoh orang Syam yang melewati mikotnya penduduk Madinah. Maka bagi orang Syam tersebut boleh untuk berihram dari mikotnya Ahlul Madinah, yaitu dari Dzulhulaifah. Demikian juga orang-orang Indonesia yang hendak menuju ke Mekah dari Madinah. Maka bagi orang-orang Indonesia ini dapat berihram di mikotnya penduduk Madinah, yaitu di Dzulhulaifah atau di Bir Ali.
Ilahuna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.